dengerin playlistnya. Ada 24 lagu dari awal kita. Kenapa kita bikin? Karena apa sih di 10 tahun itu yang kalian cari sebenarnya setelah mengeksplorasi semua genre ini? itu good question banget tuh. Bener. Karena ini udah benar-benar curated banget, diatur playlistnya sesuai moodnya. Iya. Dan with love. With love. Stereo Couch barengan Ikev, Ica dan juga Farli. 1, 2, 3. Wey. Ini agak spesial nih episode kali ini nih. Karena ini adalah sebuah pembaharuan. Yoi, bagi Stereo Case yang katanya bakal ganti gender ya. Ya, betul. Gender. Kan lu doang kemarin katanya. Masa gue doang. So, ini ada yang spesial karena Stereo Case baru aja ngeluarin playlist yang berisikan mereka berkarya 10 tahun terakhir ini. Yoi. Ya gitu deh. Sekitar 10 tahun, 15 tahun. Lebih dikit deh. 14. Mau hampir 15 tahun. Sebenarnya kalau dari awal ngebandnya banget, berapa ya berarti ya? Dari 2008 kan? 2008 sampai 2024 ini ya 16 tahun. Tapi yang pertama kali rilis 2010. Iya, Yang pertama. tapi dari ngeband lah, dari pertama ngeband. 14 aja lah biar gak ketuaan banget. Yaudah, 14 tahun, tepuk tangan semua. Yes. Gila, ini bisa dibilang adalah perjalanan kalian lah 14 tahun ini selama berkarya. Tapi sebelum itu Stereo Case ini gimana sih kebentuknya? Pertanyaan radio. Pertanyaan bukan di podcast sendiri. Gak usah. Jangan dong. Ini tentang playlist Stereo Case 101 yoi. Berisikan karya-karya kalian, berisi 24 lagu dari 14 tahun terakhir ini, dari album pertama sampai upcoming album ini 23. Semuanya ada di sini. So, boleh tanya dulu, nih playlist ini tentang apa guys kalau boleh tahu? Nama playlist apa? Stereo Case 101. Ada lanjutannya Stereo Case. Stereo Case 101 the playlist. Ya, Stereo Case 101 the playlist. Ini bukan playlist luar, tapi bukan. Kalian ini lagu-lagunya biasakan lagu kalian. Yang apa ini? Lu bisa langsung lihat di Spotify Stereo Case ya. Yoi. Ntar linknya kita kasih nih, kasih di bawah. Di deskripsi. Please klik terus dengerin playlistnya. Ada 24 lagu dari awal kita. Kenapa kita bikin? Karena simple sih. Pertama, buat dengerin semuanya itu, apalagi buat orang yang belum pernah denger Stereo Case, mungkin bingung. Mau dengerin yang mana? Mau dengerin mana dulu, ya kan? Dan akhirnya karena itulah kita bikin nih si playlist ini 24 lagu sejam setengah. Which is kayak lu kalau perjalanan tuh, karena gue mempraktekin nih pas gue coba, gue play enak tuh buat pergi. Sejam setengah buat pulang pergi lu kerja atau beraktivitas bisa sih. Bisa. Dan kita bikin nih bener-bener yang menurut kita urut-urutannya cara dengernya gitu ya, biar lu kenal yang bandnya tuh kayak gini, genre-nya kayak gini. Terus kayak even kita bikin tuh kayak kita kalau manggung, jadi nggak lagunya tuh ada pertama mungkin agak upbeat dulu let's say, abis itu ntar ada turunnya, ntar ada momen yang kayak tiba-tiba up lagi gitu. Jadi kita benar-benar atur itu biar lu dengerinnya mau di mobil mau di mana enak gitu loh, nyaman, nggak tiba-tiba kayak ini kok begini terus ya, capek kuping gua gitu. Tapi lu bisa ngedengerin lagu-lagu Stereo Case yang emang istilahnya dulu yang sering bawain manggung, ada tuh di playlist ini di awal-awalnya let's say. Karena kalau tanpa playlist ini lagu itu mungkin kan di Spotify yang kelihatan kan yang cuman yang di play terbanyak aja kan. Nah ini kita banyak juga yang kita naikin itu. Jadi kalau lu mau lihat kita tuh sebenarnya kayak gimana secara full ya di sini di playlist ini. Ini comments guys. Tak kenal kan tak sayang ya. Iya nggak sih. Jadi ini playlist. Diam gitu. Ini playlist introduction to Stereo Case sebenarnya. Makanya namanya Stereo Case 101. Stereo Case 101. Udah gitu ya kita udah bikin playlistnya urutan segala macamnya yang menurut kita maksimal lah. Jadi ke-expose semua yang kalian suka, yang jarang dengar segala macam. Jadi idealnya sih nggak usah pakai shuffle nggak sih? Iya, benar. Karena ini udah benar-benar curated banget, diatur playlistnya sesuai moodnya. Iya. Dan with love. With love. With love gitu. Kita bikin apa? Bikin lagunya. Kok dia nggak nyapu sih? Apa tadi? Anak. Bikin anak. Maksudnya anak apa?
Ya bikin anak kan with love kan. Betul. Tapi kan kita lagi ngomongin playlist. Tapi ini buat anak-anak juga mungkin yang mau mendengar Buat Stereo Case anak-anak. sebagai referensi mereka mau ngeband. Buat anak-anak Gen Z, buat anak-anak Gen Z. Tuh, bisa juga. Masih Kif ada tanggapan ini kenapa? Apa isi playlistnya? Iya jadi sama kayak misalkan buat gue pribadi ketika gue mau ngasih tahu Stereo Case kayak apa sih, bener-bener gue udah gak mikir lagi kali ini. Udah benar udah dikasihin aja. Nih. Oh gitu. Ini dengan aja langsung, nggak usah Dengerin aja langsung. langsung. Ini Spotify lu beli playlistnya gitu. Abis ini apa ya? Abis ini gue gak mikir lagi udah sekarang. Lagi udah langsung play dari awal. Udah merepresent banget buat gue pribadi, udah merepresent menurut gue. Jadi kalau lu lagi mager lagi apa udah ya nih dengerin aja deh. Yes. Udah kayak naik turunnya dapet. Sesuai. Juga udah kayak the best. Tapi bedanya nih bener-bener kita yang kurasi langsung dan ya itu tadi kita mikirin kayak kita lagi manggung nih. Ya. Kita bawain 3 album kita full. Iya. Ya kayak gini urut-urutannya kurang lebih. Kalau Kalau sih. dari lu gimana? Lu kan udah dengerin banget playlist ini nih. Gue makanya ini playlist bukan buat gue karena gue selalu dengerin Stereo Case lagi dari album Colors, dari album Bicara. Ya berarti kan enak dong, lu bisa Semuanya. Lu gak usah mikir lagi dong, lu kan sering dengerin. Biasa kan lu bukanya harus wah satu-satu nih, gua pindah album, ada yang single. Ini enak kayak tinggal play dari atas udah kesukaan band kesukaan gue. Jadi bisa ya buat yang fanatik banget Stereo Case kayak lu fanatik banget sama Stereo Case. Sangat parah. Lu kayak Track satunya apa, Dim? Track apa nih? Lagu pertamanya apa di sini? Save Me kalau nggak salah. Itu dari album 23 yang akan dirilis. Oh iya. Jadi fanatik banget ya. Jadi gak hanya buat yang belum tahu ya, buat yang fanatik kayak lu di Stereo People banget nih. Wah. Bisa juga. Bisa juga. Betul. Ini dapat apa nih guys? Dia ngomong kayak gini. Ya, asalkan yang kita Dapat kasih streamnya, dipakai aja sih. followers playlist. Tapi sebelum gue masuk ke playlist deh kita bedah playlist satu-satu. Tapi gue sebelum itu sebenarnya 10 tahun penuh dengan eksplorasi juga ya kalian guys ya. Dari album pertama yang dimana kalian ya masih pop rock lah ya. Ada pop rocknya sedikit. Sampai sekarang udah menyentuh sedikit elektronik. Apa sih di 10 tahun itu yang kalian cari sebenarnya setelah mengeksplorasi semua genre ini? Itu good question banget tuh. Lalu lu bilang sekarang merambah elektronik kan. Bahkan sebenarnya dari awal banget yang album kita bicara itu udah ada elektroniknya. Ya, salah satunya. Banyak sih beberapa ya kayak elektronik. Kalikan, Kan. terus bayangkan banyak tuh unsurnya. Cuman mungkin elektroniknya dari yang album pertama 20% elektroniknya. Betul. Nah kita malah pengen ada karena gini kita sih kalau kita itu kalau bikin lagu nggak mau yang kayak gue pengen bikin lagu kayak gitu. Nggak, lebih kayak A tambah B tambah C sama dengan apa ya. Gitu. Jadi kita cukup tahu sisa tuh gini, Ikif gini, gue gini. Ini seru nih kalau digabungin nih. Jadi pengennya nggak kepikiran gimana. Walaupun pas cara waktu ngumpulin bandnya kita gimana caranya kita ya dari yang referensi yang kita suka masing-masing sih. Tapi kita tuh paling nggak suka tuh pengen misalkan kita jadi kayak begitu yuk. Oke. Gitu. Jadi perubahan dari itu even elektronik pun di awal ada tuh mungkin 20%. Cuman sekarang mungkin lebih gede ya. Mungkin 60% kali ya elektroniknya. Colors apa lagi tuh? Penuh banget dengan elektronik menurut gue ya. Iya. Lagunya Stereo Couch elektronik tuh. Iya benar. Lumayan. Makanya. Perubahannya lebih karena kalau yang gue rasa kan emang itu yang kita lagi dengerin. Oh gitu. Berarti kalian mau bikin lagu sebenarnya ngikutin ini kali enak kan? Enggak kayak gitu ya, tapi lebih kayak karena gue orang belakang Stereo Case ya teman-teman. Jadi gue pas di studio tuh melihat mereka berkarya kayak apa ya yang enak kayak gitu ya sebenarnya. Masaknya tuh begitu ya. Yang enak tuh gimana kalau dari lu? Maksudnya yang lu lihat tuh gimana? Gue sebagai fans ya, ini gue melihat mereka tuh mau bikin lagu tuh spontan aja. Terima kasih. Itu beneran tapi definisi spontan hui banget gara-gara gue melihat Fadli dengan keyboardnya kayak enak nih banget. Lanjutin dengan Ikif dan juga Isyad. Jadi no matter what apa genrenya kayak tapi yang ngeklik buat kalian bertiga kayak gitu ya. Bikin pasti. Gak tau sih itu dari kacamata gue. Betul. Coba kalau kacamata dulu Pak coba. Bisa ngawak gitu. Nah, itu gitu ngawak. analisa kacamata yang luar biasa sih. Benar, Mak. Analisa gembel. Gue juga pas lu ngomong itu, oke. Iya, gue melihatnya gitu. Jadi bukan mengkotak-kotakan, kayaknya lagi trendingnya jeduk-jeduk nih. Nggak kalian bikin lagi jeduk enggak. Mungkin basicnya itu kalau gue yang beda-beda nih dari yang lain. Kalau gue dari awal pun gue bikin lagu tuh pengen yang emang gue ngerasa gue pengen denger lagu yang kayak gini nih harusnya nih. Jadi gue bikin lagu yang pengen emang di mobil gue bisa dengerin itu lagu. Jadi bukan yang ada malah yang hits saat ini gitu. Malah kalau yang udah jadi hits tuh malah
jadi ya nggak dengerin sih gitu, cari reference lain yang lebih fresh. Benar. Gitu. Kalau lu pada gimana? Ya, maksudnya Kalau gue pengennya tuh bikin lagu yang emang bikin gue suka, yang gue suka. Jadi kalau misalkan ternyata, ya kayak tadi misalkan, oh ini sekarang lagi happening kayak gini, tapi gue gak suka gitu, kayak gue gak pengen. Ibaratnya kayak lo nyari cewek aja ya, tipe lo kayak gimana. Iya gitu. dong. Oke. Tipe lo kan bondol gitu kan, rambut pendek gitu kan. Oh gitu ya? Oke. Jurnalis gitu. Oke. Mungkin itu salah satunya. Sekalian namanya udah. Soalnya di episode sebelumnya udah gue tunjukin fotonya sedikit. Oh iya, lihat gak lo? Sedikit gue tunjukin fotonya. Cuma gitu doang. Lagi ya, Cuma gitu doang. tentang gue. Lo ngedit-ngedit ya udah gue tunjukin. Mas Icat gimana? Tentang eksplorasi ini. Gue sukanya tuh kalau di Staircase kita tuh nggak pernah apa ya, kita nggak pernah membatasi diri sendiri ya. Jadi kayak, dan kita quote unquote melayani si lagunya kan. Maksudnya gue pun sebagai gitaris kayak, meskipun justru kayak menantang gue kayak, sebenarnya ini bukan gue nih, tapi gimana caranya? Gimana caranya kita bisa bikin Lu bagian penting juga nih sebagai lead gitaris juga di dalam musik. Iya, jadi kayak gimana caranya kita bisa bikin yang maksimal, yang kita banget, nggak ngikutin orang, emang kita ya, bikin musik yang kita suka, dan nggak apa namanya, nggak sebisa mungkin nggak ada batasan, nggak batasan. Oh lo harus ini, lo harus itu. Itu dari zaman rambut lu masih imo banget, kacamata lu juga tipis gitu ya. Tebel dong, Sampai ini yang sekarang tipis, ini yang sampai tipis. sekarang lu ganteng gini ya. Puji Tuhan, amin. Alhamdulillah. Cuman karena kenapa kita bisa ngebatasin, karena kita udah tahu masing-masing. Ica tuh gini. Gitu. Gua gini, Kif gini gitu. Dulu juga ada Doni gini. Iya. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu kita kayak gimana, nggak bisa tuh dilepas gitu, susah banget, terus nggak akan nyambung. Tapi karena kita udah tahu, wah ini seru nih, ABCD-nya ditambahin jadinya apa? Karena kalau gue pribadi, gue punya pengalaman dulu. Misal gue ada ide lagu yang apa namanya, wah. Bahkan gini, kalau gue kadang bikin lagu, bahkan gue kepikir musiknya, bahkan apa nada misalnya nada gitarnya lah gue. Sorry gue potong. Berarti kalian tuh kalau bikin lagu nadanya dulu ya, bukan kayak mungkin inspirasinya dulu. Kalau misalkan lu tiba-tiba patah hati kan Lirik. Jadi kan lagunya juga ikutan melo gitu kan. Good point. Ada pendekatannya rata-rata umumnya dari lirik dulu atau dari nada. Ya kita tuh sebenarnya rata-rata sama nih, kita nada dulu sebenarnya basicnya. Walaupun sekarang di album ketiga ada perubahan. Gua mulai dari si lirik, coba explore dari lirik. Oh gitu. Tapi tetap juga sih, tetap masih even album ketiga masih 50-50. Jadi bukan dari lirik, tapi udah 50-50 banget. Kalau di awal gua nada banget. Misalkan ada lagu kayak Once Upon a Time, misalnya. Gue akan berusaha nyari Once Upon a Time. Abis itu dari Once Upon a Time gue pikir lah, ini bakal nyambung kemana. Itu banyak, di album pertama banyak banget yang kayak gitu. Berarti kalian bikin Let Go itu pas ada gue loh. Kalian bikin lirik pasti Let Go itu mau ngelepas lu ya, mau ngelepas gue ya. Mau ngelepas lu. Dan gue, tapi kan kita bikin juga kan Save Me. Jadi mau disamatin. Terus Lord. Saking pasrah lu minta Tuhan untuk gara-gara gue. Iya. Astaga. Kurang lebih gitu, betul. Kurang lebih gitu ya. Suka-suka lu aja lah. Ya kan personal ya, artinya kan personal. Kan? Gak apa-apa. Oh iya, Cuman tadi bagus. Karena sedikit cerita ya, Stereo People mereka ini juga dalam berkarya gitu ya. Mereka juga nggak mikirin A ini B itu. Yang penting hasilnya sebenarnya. Yang penting prosesnya. Yang penting prosesnya gitu, dan juga hasilnya juga ya yang mereka bertiga suka ini. Dan gue sangat enjoying sekali ketika mereka ada di studio gitu. Kayak asik jadi petas gitu, jadi sedih gini. Maksudnya gue sedih kenapa sih? Dan itu gue melihatnya tuh kayak gue mau ngeband kayak mereka ini, nggak ada pusing banget. Karena kan rata-rata sekarang tanpa merendahkan musisi yang lain, kayak pusing banget gitu mau bikin karya. Harus yang ngetren, harus yang gini, harus yang ini. Terus nanti gini-gini ya, harus kayak gini marketingnya. Tapi kok kalian tuh bertiga kayaknya legowo gitu, yaudah gitu. Itu challenge banget ya. Maksudnya lagi-lagi tuh bener-bener ya kita respect sama semuanya ya, mau yang gitu atau mau yang ikutin tren atau yang enggak, karena kan gimana pun kan gimana cara dapur lo ngebul kan bro. Betul. Nah kan makanya kita di momen ini pun akhirnya udah kita fight aja untuk kita jalanin aja yuk sebisa mungkin, dan yang kita yang nggak ngoyo buat kita gitu. Betul. Jalan aja. Mudah-mudahan relate sama lu semua yang denger. Jadi misalkan let's say kita jadi manggung lagi banyak, ada kita bisa ketemu lagi, ya kita bisa bikin yang lebih bagus lagi. Sekarang kita cuma bikin apa yang kita mampu, dan ya bersyukurnya kita ada hal lain bisa kita lakukan untuk dapurnya tetap ngebul untuk saat ini, tapi musiknya bisa kita bikin yang benar-benar dari sisi seninya tuh benar-benar kita banget gitu. Cuman ya harapan kita tetap mudah-mudahan ini bisa connect sama
semua yang denger, jadi kita bisa bikin lebih lagi dari ini gitu. Sekarang kapabilitas kita segini nih. Tapi itu good point karena dan bikin kondisi seperti itu kan nggak mudah ya. Waktu awal ngeband kayak kita nggak punya beban apa-apa segala ya. Ya kita bisa lebih even ketemu teman-teman pun, yang penting ngumpul, kita bikin karya, udah seru deh gitu. Tapi kan sekarang kan misalkan mau even ngajak orang, ya kalau nggak ada timbal balik, ya mereka kan butuh juga buat hidup ya. Kita udah ngabisin waktu mereka, let's say kolaborasi, terus nggak ada apa kan, kasihan anak istri di rumah dong. Jadi respect banget sama itu semua. Tapi makanya kita berusaha sebisa mungkin, yuk bikin kondisi yang kayak dulu yuk, yang bisa seru-seruan ngeband tanpa mikirin apapun gitu ya. Ya kita conditioning aja sih. Gue mau hampir ke Mas Ikif sebenarnya. Lu punya single project sendiri. Tapi gue ngeliat di single project Ikif gitu ya, melihat ada yang beda sama Stereo Case karena lu punya citranya sendiri, lu punya suatu album yang menurut gue harus mengkotakkan tema besar ini sehingga lagu-lagu lu mengikuti juga. Tapi di Stereo Case kayaknya lu baru bikin lagunya dulu. Abis itu baru ngikutin, ini mau bikin apa namanya temanya gitu. Karena kita punya 3 materi ini, apa nih tema besarnya gitu, apa gimana? Ya kalau di yang Ikif, karena kan gue kebayang dari awal the whole point gue mau ngomongin apanya kan gue udah tahu nih. Karena semuanya suara datangnya dari gue kan. Itu ya. Bedanya di situ. Kalau misalnya di Stereo Case justru yang bikin gue kangen adalah kadang-kadang yang gitu tuh capek juga buat gue pribadi ya. Yang kayak di Ikif itu. Karena semuanya sendiri kan, idenya sendiri, event musiknya sendiri, ininya sendiri gitu-gitu. Nah yang gue kangenin adalah bisa ngumpul sama orang-orang, teman-teman yang lo percaya, terus kayak yaudah seru-seruan aja di situ. Nah dengan di situ karena lagi-lagi gue tahu karakter Richard, gue tahu karakter Fadli, jadi event yang seru-seruannya aja sebenarnya resultnya tuh gue agak kebayang, oh ini pasti sesuatu yang gue suka juga nih gitu. Jadi enak, jadi lebih bisa sharing sharing bebannya juga. Dan gak juga lebih ke ini ya, lu lebih nge-explore dan juga gak mengkotakkan dalam suatu tema gitu ya. Maksudnya enak gitu di lu nya kayak gas, tiba-tiba ngejam gitu. Bisa gitu jadi lebih apa ya, lebih bisa unsurnya bisa lebih banyak tanpa gua harus mikirin semuanya banget. Itu sih yang lebih enak karena ya dengan misalkan gua ada ide nih ritmenya Icat gitu misalnya gimana. Tapi kalau dia mainin feel-nya tetap beda keluarnya. Dan sesuatu yang kayak bisa jadi lebih keren dari yang gue maksud nih, bisa gitu. Oh iya tadi itu yang mau gue omongin tuh, tadi belum kelar tuh sebenarnya. Yang kayak persis kayak Ikif. Ya gue juga sering gitu yang tadi musik pun gue kepikir nada lead awal intro gitu, gitarnya kayak gimana misalkan ada gitar gitu. Karena gue dulu pernah punya pengalaman, gue terapin itu kebayang di kepala gue, bunyinya begini. Habis itu dengan gitaris yang lain nih. Ya. Keluarnya gak gitu. Dan gue kan gak bisa mempraktekkan itu dengan, karena kan yang di kepala gue nih kompleks nih. Gue gak bisa praktekin dengan pas. Itu 15 tahun tuh untuk membuat itu jadi. Nah ini lucunya, ini gak 15 tahun, pertama kali latihan pun ini terjadi. Jadi latihan pertama ya, pertama banget di studio bareng, itu feel-nya yang langsung dapet satu lagu gitu. Apa sih lagu yang mana? Ini gak hanya Richard semua, sama satu lagi basis kita juga Doni. Kita berempat, gue sama Ikif kan sebelumnya juga bikin band berdua. Namanya Same dulu nama bandnya. Bukan salah. Sama-sama. Rockset band Same. Gak tau ya. Sam. Apa namanya? Ya dan kita ngerasain nggak semudah itu namanya chemistry kan pas latihan pertama langsung jadi lagu judulnya Wake Me yang nggak pernah kita rilis namanya Wake Me Chad judulnya. Itu langsung jadi dan kayaknya feel-nya enak. Tadi yang gue lanjutin yang tentang gitar. Nah, lead gitar yang gue kepikir let's say kayak bersiap lagu lebih ya. Gue pikir kepala gue tapi pas Richard mainin itu tuh ini lebih oke daripada kepala gue. Bener. Jadi wah gila. Itu first meeting tuh ya. First meeting? Kalau yang kayak bersiap dulu enggak first meeting banget. Tapi pas yang kalau first latihan itu kita jamming. Nah kalau dulu tuh gak kayak sekarang diem kita latihan. Diem lagi Z. Gak kayak sekarang kita latihan. Kalau dulu tuh kita bener-bener lebih ke jamming banget di studio. Berempat yang kita kan. Jadi bener-bener bikin gak ada sesi. Kalau sekarang ada sesi di sini yang bikin pakai komputer ya. Iya. Nah, kalau dulu nggak ada. Lu nggak ada jamming asal ya udah tanpa dan itu rasanya enak banget tuh. Apalagi kita dari pertama kali berdua tuh pas jamming itu nggak seru. Aduh, kok gini. Pas ketemu mereka berdua, Icat sama Doni, wah enak banget nih rasanya. Clear banget dan itu yang jadi itu bukan progres 15 tahun ya. Dari awal pun ya itu chemistry yang cocok aja. Alhamdulillah banget. Sorry gue potong shoutout buat Mas Doni kalau main nonton ini. Mas Doni halo. Mas Doni Fata. Om Doni Fata dong. Bukan. Mas Doni Garna namanya. Mas Doni Garna. Ntar gue mention ya Don. We miss you. Lu? Ya.
nanggepin dua kakak adik ini gimana? 15 tahun ini. Nanggepin apaan nih? Nanggepin ini mereka kakak adik ini. Gimana Ini nih? gak kakak adek, dia kakak adek juga mirip kan mukanya sama. Betul juga. Jadi gue tuh emang di antara mereka berdua bisa mirip. Oh iya benar juga. Benar juga. Benar juga. Iya benar juga. Benar juga. Interchangeable. Benar juga. Lu merasakan yang hal sama ketika di sini? Iya, jadi memang ya hokinya nemu chemistry-nya bagus sih. Itu menurut gue itu faktor luck-nya juga kan. Gitu kan. Apa namanya? Kalau gue ngerasanya malah dari awal gue memang suka yang ada groove-nya bagus gitu kan. Dari awal dan enak ya gitu kan. Along the way proses adaptasi aja sih. Kita musiknya berubah segala macam itu emang progres kita sebagai band aja sih. Seleranya berubah, nambah lah bukan berubah. Seleranya nambah, experience-nya nambah. Dulu sekarang Fadli lebih main keyboard. Terus ada unsur elektronik segala macam itu kita emang evolusi kita sebagai musisi aja sih. Oke. Itu. Dan kadang-kadang kalau ngomong chemistry tadi nggak necessarily tentang skill ya. Iya. Karena jujur misalkan gitaris yang lebih jago dari Icat banyak. Tapi yang lebih mahal, Banyak. Secara mereka yang ngurusin gue kalau yang ngeliatin gue kalau lagi ngetek rekaman gitu berapa kali tek nggak mungkin sekali 2 kali lah. Sekali. Tapi itu ya. Tapi kalau ngomong Feeling. feel-nya bisa jadi yang lebih jago banget misalkan pas lagi bikin kayaknya nggak kena deh gitu. Tapi kalau yang diajak Tomish, feeling gak feeling tuh mau aja dong. Thomas Cokro. Iya, Cokro. Oke, kita bahas di di playlistnya ya. Kita ngomongin dari 5 teratas aja deh. Abis itu gue pengen nanya lagu-lagu penting aja. Key songs di playlist ini. Kita bahas dulu. Ada Save Me, Bebas, Tabu, Kau Selalu Ada sama Alihkan. Kenapa in order 5 ini? dibuka sama Save Me itu ya. Dibuka sama Save Me. Kalau menurut gue dibuka dengan Save Me itu kayak karena emang itu salah satu rangkaian lagu terbaru kita kan. Dan terus itu juga yang paling merepresent juga kita sekarang tuh kayak apa sih gitu. Dari Save Me dibukanya Current dari situ dulu. state-nya stereo kayak sekarang. Dan kita balik lagi kan, Save Me kan kita balik lagi. Iya benar. Itu juga Balik lagu. lagi ke elemen dulu gitu. Benar. Nah, Balik lagi bahkan balik lagi bermusik Save Me itu. oh benar. Oh iya benar. Balik lagi bermusik lah. Juga. Sama balik lagi kita menjadi muda. Oh nggak bisa. Gue menolak tua soalnya. Kalau lu menolak tuh ya, gue lagi menerima untuk jadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Amin. Gue lagi merasa tua. Nah, merasa bukan menerima merasa aja. Save Me. Oh itu ya sih itu lagu balik lagi dari musik materi kalian balik lagi. jadi cocok dong di awal dong kan balik lagi nih ya ini lagunya balik lagi. Iya. Dan merepresent kita yang sekarang. Iya. Karena soalnya kan agak beda kan. lagu. Iya. Save Me. Abis itu ke Bebas. Nah, Bebas. boleh mau bebas dong, bebas. Nah bebas itu adalah salah satu lagu yang paling bikin mungkin Stereo Kiss muncul pada saat itu gitu. Lumayan high rotation, lumayan ini. Jadi kayak orang paling familiar mungkin salah satu lagu yang itu adalah Bebas. Untuk mengingatkan kembali. Bebas Mengingatkan kembali, menjadi mungkin di tahunnya adalah siapa nih tiba-tiba ada kok bagus. Nah ini gara-gara album ini nih bisa dibilang. Or kalau yang nggak tahu kan lagi Stereo Kiss 101 kan. Yang nggak tahu Stereo Kiss mana. Kalau angkatannya mungkin di kita atau dulu di zaman itu udah dengerin, oh yang ini toh. Iya, pasti tahu. Oh itu Stereo Kiss ya? Iya, Oh pasti iya, tahu. karena belum tentu tahu nama bandnya waktu itu pun gitu. Cuman pernah dengar lagu di radio gitu. Iya. Dan kalau yang lucu dari Bebas sama Save Me sebenarnya, Save Me itu dibuat agak kita pakai unsurnya bebas. Karena buat ngingetin lagi Stereo Kiss. Jadi tetap ada kan di Bebas ada featuring cewek. Iya. Di Save Me muncul tuh cewek di ujung. Dengan karakter cara ngambilnya juga yang kita ini harus ada feel untuk reminding ke Bebas lagi. Bebas Which kita lagi. consider salah satu single awal I kita. see. Kayak gitu. Jadi itu ada connect-nya juga di situ. Oh, oke. Udah, next dong. Gimana? Ketiga Tabu. Tabu. Kalau Tabu menurut gue, Tabu itu adalah key song dari album Colors. Ya benar. Jadi, Kiss Songs dari apa? Dari tematik keseluruhan album Colors kah atau? Paling representatif aja ya. Paling representatif pakai kalau Paling catchy kali ya. Paling catchy juga. Di radio juga lumayan sering didengerin diputar. Dan gini sih kayak di album Colors tuh kan waktu itu kan lagi gue sama Fadli kan sebenarnya waktu itu kan. Dan di era itu kita banyak kolaborasi.
Nah, ini salah satu lagu yang kolaborasi juga. Sama Ini dibikin sama Widi Puradiredja yang Bukannya kau selalu ada. Kok kau sotoy? yang kemarin lu salah itu. Iya, gue ngira Udah hidup berdebat lagi. Gue ngira kau selalu ada. Gue ngira kau selalu. Tabu ya? Yang sama Tadinya antara dipilih nih lagunya ada tabu atau romantis. Nah, kita pilih tabu. romantis aja dipakai. Romantis akhirnya dipakai deh. Ya. Heeh. Sayang. Ada lagi satu. Aduh. Tabu. Tapi dia aduh tabu. Tapi kayaknya bagusnya dijadiin lagu gitu. Ya dibikin deh. Bikin. Bersama Widi Puradiredja dari Mungkin kalau misalkan kita pakai waktu pilih romantis, ya tetap gini aja sih. Tetap ini. Tabunya yang Tabunya dipakai. Iya benar sih. Tukar-tukaran. Tabu. Ini salah satu yang kolaborasi dengan Widi ya. Salah satu personal dari Malik The Essentials. Dan and the next one is my favorite. Kau selalu aja. Gue juga lagi. Itu my favorite gue. Kalau selalu ada Itu current favorite. Yeah. Pas dimainin lagi karena kan gue gak ikutan di Colors kan. Terus pas main live enak juga ingetnya gitu. Iya, current favorite. kalau selalu ada kita pilih karena Z. Nah, Seriusan lo? Iya. Iya dong. Bohong. Enggak lah, gak bisa Ada bohong. Z nih. Oh, kalau ada Z, ya udah kita kasih dia di nomor keempat. Kan lu sumpah. kan keempat nih. 1 2 3 4. 5. Hah? banget. Penggemar kita. Oh. Tapi penggemarnya nomor 1. Nomor 1 ya Save Me dan Lagi apa bahasa. sih? Kemana sih? Kalau selalu ada ini Berarti kalau emang favorit lu kalau selalu ada, berarti cocok dong buat Gen. Menurut lo cocok gak kalau selalu ada buat Gen Z? Cocok. Kenapa? Sumpah ya ini gue mainin karena gue penyiar juga dan gue di radio juga. Gue muterin ini selalu. Terus banyak yang nanya. Ini kalau selalu ada bandnya siapa? Ada band gue gitu kan. Cie. Kayak gue tiap ini ceritanya beda-beda terus ya. Iya. Gila terakhir cerita juga. Ceritanya beda-beda. Enggak. Ini band siapa? Showcase gue lagi bantuin dia mereka gitu. Gimana dong kalau lu rekomendasi lagu kalau selalu ada untuk Gen Z? Kalau lu suka pop rock, indie rock ternama seperti sekarang lo dengerin Gen Z, ini kalau selalu ada pantas masuk playlist lo. Okay. Ini karena enak banget beneran. Ini enak banget. My favorite, this is my Kalau favorite. selalu ada yang bareng Sarah juga bukan sih? Bukan ya? Iya. Oke. Apa baru siapa? Di video Sarah. video klipnya itu Oh, ada. agak ada dua cowok cewek ketemu di coffee shop tuh. Video klipnya ada tuh. Betul. Ntar linknya Ini silakan. ada di deskripsi juga. Link playlistnya ya. Ini Link playlistnya. my favorite. Dan yang terakhir alihkan, one of my favorites juga di album Bicara. Kenapa alihkan nomor 5 nih? Kalau kenapa nomor 5 mungkin karena urutan-urutan lagunya Mood, aja ya. mood song saya berarti ya. Hah? Mood song Mood songsnya. Tapi kalau kenapa lagu ini penting banget buat Showcase. Ini lagu di album pertama yang kayak kalau buat gua ini nemuin Showcase bisa kayak gini ya. Ini yang produce tuh Joseph Saryuf. Ya. Joseph Saryuf dari Santa Monica. Santa Monica Band ya. Seriusan lo? Iya. Tahu kan? Baru tahu gue. Iya bener. Produsernya Lo tau gak yang mana? Yup. Yang ini nih. Yang ini. Vera Kalau ini. lu tau bandnya nggak? Tahu Bandnya, lah Santa nih, Monica. bandnya ini. Gini. Lu tau gak Showcase yang mana? Yang ini. Gak usah. Jadi gak usah. Ini aja. Jadi Alikan itu salah satu lagu yang kita bisa ini nih yang kita mau nih. Yes, betul ini banget. suatu hal twist yang kita mau ya, dari Showcase karena dulu banyaknya kita kan si jamming yang band banget. Iya. Band banget. Kita pengen ada unsur elektroniknya dan masuklah di Alikan ini. Karena kita collab sama si Iup ini masuk si unsur elektronik yang membuat kita gila ini seru banget nih. Kalau buat gue Akhirnya sih berkembang Alikan dari tuh situ. membukakan mata gue sih. Oh bisa gini. Oh gitu. Seru kali. Itu top 5 ya. Dan seterusnya bisa kalian dengarkan di Spotify. Showcase Spotify 101 The Playlist. Nah, gue mau nanya nih setelah itu. Ini kan kalian awalnya berempat, kenapa bertiga? Pacaran lama banget. Bercanda. Key songs. Oke, tapi sebelum itu ya, gue mau kasih tau juga alasan kita bikin Stereo Couch kenapa? Kenapa? Tadi biar kita saling kenal. Biar kenal, betul. Either antara kita saling kenal, or antara yang dengerin pun saling kenal. Iya. Karena kita dulu jujur ya, nggak ada maksud apa-apa. Iya. Cuma buat kita yang penting musiknya. Betul. Jadi kita nggak mau drama-dramaan apa segala macam. Jadi ada yang keluar, ada apa. Banyak yang nanyain dulu tuh. Iya. Mana nih gini? Kita nggak Sampai jawab. sekarang, even kalau interview dari salah satu pertanyaan lo gak sih? Awalnya kan berempat. Dulu ya. Iya. Sekarang sih udah nggak terlalu ya. Nggak terlalu. Udah kelamaan kali ya. Karena orang taunya bahkan kita berdua malah sekarang udah. Sekarang tuh, iya kita kakak adik. Oh kakak adik. Ya, ya one juga sih. Kakak dia gue sama dia tuh. Karena menurut gua ya yang denger juga pengen tahu dong. Ya kan gak hanya ngomong musik melulu aja. Iya. Biar tahu Semuanya kok. Iya. That's why mungkin bisa lebih relate sama kita gitu kan. Gitu. Oke, key songs-nya yang Stereo People at least once harus dengerin seumur hidup mereka di playlist ini. Apa guys?
Kasih chat dulu. Kalau gue Let Go. Wah, kenapa tuh? Let Go. Let Salah Go satu karena- lagu di album terbaru. Yes, itu lagu apa namanya current favorite, lagu salah satu single baru. Jadi apa namanya merepresentasikan Staircase yang sekarang. Terus mainnya seru, manggungnya seru. Ya kalau kita latihan seru, dengerinnya pun seru. Jadi gue suka seru sendiri gitu kalau dengerinnya. Oh, asik sendiri loh ya. Asik sendiri. Asik sendiri. Asik ya? Kalau gue ada, jadi di album Colors ada satu lagu yang sebenarnya bukan single, tracklistnya pun lumayan bawah, tapi jadi lumayan jarang expose lah. Judulnya Di Sana. Di sana. Kenapa itu? Karena menurut gue untuk dengan apa yang gue dengar sekarang, apa yang lagi ada musik sekarang, buat gue tuh cukup kayak relatable dan ternyata feelnya pas kita juga coba bawain, wah enak juga nih. Kayaknya orang perlu denger deh lagu ini juga. Kalau buat gue sih gitu. Oke. Lu masih mikir? Enggak. Boleh. Boleh. Mas Fadli apa? Oke, sebenarnya gue tadi mirip Kif di sana, mirip tuh karena lagu itu dari dulu nggak pernah kita bawain juga. Dari dulu pun kita nggak pernah bawain itu live. Latihan aja gak pernah dibawain sebenarnya. Iya, baru latihan pas sekarang kita bawain malah enak kan. Tapi ada satu lagu slow lagi yang sebenarnya ini sih pernah kita bawain ya, karena di album pertama judulnya Begitu Sempurna. Begitu sempurna. Karena di Janganlah kau tinggalkan. nggak pakai begitu itu. Sempurna. Itu sempurna aja. Oh, itu judulnya. sempurna aja. Pakai aja ujungnya. Itu begitu sempurna. Begitu kan? Sempurna kan? Sempurna, iya kan? Ya, oke deh. Ya udah. Baiklah. Udah itu aja. Nggak bercanda. Begitu sempurna kenapa? Karena itu album pertama mungkin orang paling banyak denger From Satellite. Ya, dan Lagu ini pelannya ya? Lagu pelannya ya betul, lagu pelannya. Dan ini tuh lagu pelan yang berbahasa Indonesia. Dan dulu ini sih kita bawain sih, kita pernah bawain beberapa kali acara-acara manggung ya. Cuman pas sekarang dibawain ini feelnya mirip kayak di sana tuh. Jadi gue pengen sih ada sekarang kita bawain lagu-lagu yang lebih itu agak mungkin itu di sana itu tuh salah satu yang ballads dari kita sih. Iya. Itu kayak karena kalau orang yang mungkin tahu kita dari awal, taunya tuh kita upbeat, Betul. semangat, Spot gitu. live gitu. bebas kan. Itu sih. Mungkin kalau tambahan, gue sebenarnya satu lagi ya, gara-gara lu ngomong kau selalu ada tuh, itu make sense juga buat gue karena pasti bawain. Oh iya nih. Dan karena kita kemarin dari latihan kalau lu lihat kita coba bikin format aransemen baru dari Kau Selalu Ada, biar mainnya tuh lebih enak, lebih kayak kita lebih singelong jadinya. Kita lagi bikin format baru. Kalau selalu ada tuh yang lagu yang gini sih. Selalu ada rasa cinta. Baiklah. Ini Nah, ntar kena copyright strike nih. Kenapa nih? Jangan panjang-panjang terus. Segitu aja.